Baik rekan-rekan sekalian, eh, sebelumnya saya ini dulu, sebelum saya jawab pertanyaan tadi yang mempertanyakan ada salah satu tersangka dari kasus dugaan ijazah palsu yang sedang kami tangani. Salah satu tersangka hari ini ada di Polda Metro Jaya. Sebelum itu saya mohon maaf, kami tadi saat rilis lupa mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pak Izin, pada teman-teman dari LPSK juga yang selama ini sudah berkolaborasi dan mendukung kami dalam proses pelaksanaan penyidikan yang kami lakukan. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kolaborasi ini terus meningkat dan menjadi satu energi positif bagi para penyidik kami di lapangan, Pak. Terima kasih, Pak. Kami sampaikan rekan-rekan sekalian, tadi dipertanyakan ada salah satu tersangka dugaan pencemaran nama baik yang sedang kami tangani. Memang betul, salah satu tersangka RHS bersama dengan pengacaranya, dengan lawyernya, hari ini datang ke kami mempertanyakan perkembangan surat yang pernah diajukan oleh yang bersangkutan. Jadi yang beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu yang bersangkutan saudara RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Dan hari ini saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh saudara RHS dengan kesadarannya. Kalau rekan-rekan ingin mempertanyakan lebih jelas atau lebih luas, ya kami persilahkan kepada untuk mempertanyakan kepada yang bersangkutan langsung, ya, karena masih ada di Polda Metro. Saya kira itu ya rekan-rekan. Sekalian selamat sore ya, udah jam 3. Jadi kami ada di Polda ini hari ini tentu pasti ada urusan, ya ada urusan apa tentu berkaitan dengan proses hukum atau proses penyidikan yang ada di Polda Metro Jaya yang menyangkut RRT, Roy Risman dan Tipa. Untuk apa? Tentu adalah kita pengen kepastian tentang posisi perkara kita di mana. Ada kabar bahwa ada P19, apakah sudah kembali ke kejaksaan lagi, itu hal yang kami pertanyakan atau kami konfirmasi. Jadi intinya ada 4 hal. Satu, memang sampai sekarang kewajiban klien kami ini, Rismon, Roy dan Tiba itu masih wajib lapor. Ini sampai kapan wajib lapornya kita juga tidak tahu. Untuk itulah kita tahu kepastian. Kenapa? Karena ini mau menjelang Lebaran, tinggal 2 minggu lagi kalau nggak salah ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba RRT ini khususnya Risman ini mau pulang kampung ke Bali, ternyata wajib lapornya tidak dilaksanakan, nanti takutnya kena aturan. Kedua, mengenai ahli yang kita ajukan selama ini, tambahan ahli gelombang ketiga itu juga belum diproses. Nah kemudian masalah proses selanjutnya seperti apa? Perlu rekan-rekan ketahui bahwa proses hukum jelas terbuka sekarang. Ya kalau masuk berlanjut terus sampai ke pengadilan, tentu itu kita juga waspadai. Waspadai berarti bukan kita takutin, itulah proses yang ada. Nah kemudian ada lagi sesuai KUHP baru timbul ada juga upaya mekanisme restoratif justice. Nah 4 hal ini kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian perlu kami cermati, berhubung karena mau libur dan mau kegiatan kita
bisa cuti massal, lebaran dan sebagainya gitu loh. Jadi dari sekarang kita perlu tahu posisi, jangan sampai nanti kita ternyata melanggar aturan yang ada gitu loh. Jadi kembali saya katakan tujuan kami ke sini adalah satu, wajib lapor. Itu wajib dilakukan oleh rekan Rismon, dan untuk wajib lapor ini sangat tertib ya. Jadi tidak ada kosong ya. Jadi tidak ada madolnya kalau bahasa SD dulu. Kedua, tentang ahli atau saksi yang kita ajukan seperti apa. Kemudian yang keempat adalah proses selanjutnya seperti apa. Dan kita, justru saja saya kuasa hukum dari Rismon Hasio Lancar-Nipar ini tidak tahu persis seperti apa itu bentuknya. Kemudian apakah ada restoratif justice untuk itu? Nah itu pun kita sikapi semua. Yang mana yang paling menguntungkan, kalau saya dari segi kuasa hukum dari Rismon Hasio Lancar-Nipar ini, yang mana itu yang paling menguntungkan, yang mana itu paling mempersingkat, yang mana itu lebih mempermudah proses ini agar tidak berlarut-larut. Jangan lupa, laporan Pak Joko Widodo itu 30 April. Sekarang sudah tanggal berapa hari ini? Tanggal 11 ya, saya ingat tanggal 11 Maret. Tinggal berapa hari lagi itu genap 1 tahun. Artinya satu lebaran sudah mau dilewati. Nah oleh sebab itu, kami bolak-balik ke Polda ini untuk kepastian itu. Jadi untuk kepastian dari status hukum dari Rismon, Roy dan Tipa. Kalaupun yang berdua tidak hadir hari ini, karena tetap tergabung dalam RRT ya. Jadi kalau kami bicara RRT ya, khususnya yang ada hari ini adalah Rismon Hasio Lancar-Nipar. Mungkin rekan yang dua, mungkin ada acara yang lain. Tapi artinya kami tetap berbicara atas nama RRT. Saya pikir itu ya rekan-rekan ya yang perlu ditunggu berita yang terupdate hari ini tanggal 11 Maret tahun 2026, kepentingan yang ada di sini. Nah jika ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, boleh, tapi mungkin sedikit statement dari rekan yang ditunggu-tunggu. Silakan. Ingin mengupdate karena penelitian itu bersifat ongoing dan tidak final, maka saya mengupdate ya hal-hal yang sangat vital dan penting ya kepada penyidik terkait dengan temuan-temuan saya yang baru. Jadi perlu diketahui bahwa RRT ini disatukan dalam sebuah simbol RRT, tetapi di dalam kerja-kerja penelitian itu kami berbeda dan independen. Saya tidak dipengaruhi oleh Pak Roy Suryo maupun tidak dipengaruhi oleh Bu Tifa. Oleh karena itu temuan-temuan baru saya terkait dengan 3 variabel, yaitu dalam pengolahan citra digital, translasi, rotasi maupun pencahayaan, itu ada temuan-temuan baru. Nah itu saya ungkapkan kepada penyidik gitu ya. Nah, nanti proses ke depannya bagaimana, tetapi sebagai peneliti kita harus berdasarkan bukan suka atau tidak suka, benci atau tidak benci, berteman atau tidak berteman, tetapi berdasarkan temuan-temuan kita yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan temuan-temuan itu bersifat ongoing. Nah, saya sampaikan temuan akhir saya kepada penyidik. Nah, apapun pertimbangan penyidik terkait temuan saya itu, nanti ya biarkan proses lebih lanjut begitu. Jadi oleh karena itu, ya temuan-temuan saya itu akan saya pertanggungjawabkan di depan publik. Dan sekali lagi, ini bukan masalah suka atau tidak suka, benci atau tidak benci. Ini adalah tentang kerja ilmiah. Dan seorang peneliti atau pekerja ilmiah itu harus berdasarkan temuannya, bukan karena karena saya tidak suka sama situ gitu. Jadi karena sifatnya yang ongoing dan terus berkelanjutan, maka saya laporkan kepada penyidik, inilah temuan saya. Itu. Nah, temuan saya bisa jadi berkebalikan dengan simpulan-simpulan yang saya sebut dalam Jokowi's White Paper, gitu, Bang. Ya nanti akan saya sampaikan kepada penyidik, tetapi kan yang paling penting saya sampaikan dulu bahwa kerja ilmiah saya dengan metodologi yang sama yang saya tuliskan di dalam Jokowi's White Paper itu, tetapi dengan memasukkan variabel tadi itu, 3 variabel tadi itu, translasi, rotasi, dan pencahayaan, ternyata menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, itu bisa saya pertanggungjawabkan karena memang metodologi yang sama juga saya gunakan di dalam buku Jokowi's White Paper, meskipun ya ada treatment, ada perlakuan, ada variabel.
yang menyimpulkan yang berbeda, begitu. Bang, artinya kan ini udah mengajukan, berarti Bang Rismon ini udah mengajukan restoratif justice ya Bang ya? Itu masih masih jauh dari pengacara saya mungkin yang bisa menjawab, tetapi kan begini, saya sebagai peneliti itu menyampaikan apa adanya, terlepas dari sorak-sorai, dukungan atau hinaan, tetapi kita harus bekerja berdasarkan objektivitas penelitian, dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan secara verbal dinarasikan tanpa pertanggungjawaban ilmiah. Ini yang kita edukasi publik, gitu loh, bahwa ya penelitian itu ya seperti itu ya, saya sampaikan kepada penyidik. Peluang tentang RJ atau proses yang lain mungkin dijawab oleh Bang Jahmada Girsang. Kurang dipertegas lagi. Karena tadi kan Polda Metro Jaya juga sudah menyampaikan bahwa salah satu tersangka yaitu Bang Rismon mengajukan restoratif justice. Nah, itu apakah? Ya, jadi saya mau klarifikasi ya. Tadi saya katakan di KUHP baru kita khususnya, kalau ada pertanyaannya langsung to the point ke mekanisme restoratif justice itu terbuka. Tapi selain itu juga secara on track hukum P19 kemudian kembali dan selanjutnya pelimpahan ke persidangan juga terbuka. Nah untuk itulah kami terus melakukan katakanlah mendapatkan informasi yang terupdate dengan penyidik Polda Metro Jaya yang sangat bersahabat dengan kami. Ya kalau kami tidak diterima juga datang ke sini kan percuma. Nah oleh sebab itu penjawab pertanyaan Anda adalah itu terbuka. Itu terbuka. Masalah prosesnya nanti tentu ada di KUHP. Ya ada pertama tentu pengajuan surat dari dalam hal ini Rismon dalam posisi tersangka saat ini ya. Dia mengajukan surat gitu loh. Kemudian diproses dan perjanjian sesuai dengan pasal 79 KUHP yang baru lah. Ada syarat-syaratnya itu kan. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, kalau saya selain advokat juga selaku mediator, saya suka itu. Saya kan advokat, kurator, mediator, RR semua belakang saya, pangkat saya. Jadi kalau disebut apakah ada restoratif justice atau perdamaian lah bahasa lamanya ya, terbuka banget. Jadi 4 poin tadi terbuka. Ya 2 lah ya khususnya ya. Proses lanjut ke pengadilan terbuka juga. Proses restoratif justice terbuka juga. Menurut saya posisinya sekarang minimal 50-50. Untuk itulah kami perlu lagi mendapat informasi dari penyidik. Tentu penyidik yang paling tahu. Ya penyidik dalam hal ini sesuai KUHP baru juga harus aktif. Nggak boleh lagi seperti KUHP lama. Begitu kita bicara perdamaian atau restoratif justice, biasanya kalau KUHP lama itu biasanya mereka kami nggak mau tahu gitu loh. Kalau KUHP yang baru, kawan-kawan itu sangat menganut dan sangat diwarnai oleh adanya restoratif justice. Untuk itu kami pengen tahu kemana arahnya. Jadi sesuai dengan penjelasan dari klien kami Rismon Syarifar, penelitiannya juga dinamis ya. Jadi perkembangannya terus ada terus, tidak kaku karena penelitian itu tidak kaku. Sama dengan hukum juga positif. Jadi kalau ada perkembangan baru, mari yang mana yang terbaik. Statement saya yang mana yang terbaik itu yang kita pilih. Kita nggak mau menyusahkan citizen, kita nggak mau menyusahkan siapapun masyarakat, pencinta kita, pendukung kita selama ini. Pendukung atau tidak pendukung, kita tidak mau susahkan. Kita mau sederhanakan aja. Begitu, saya selaku advokat, ya selaku mediator, selaku pendamai lah gitu. Saya sambut jika ada hal seperti itu. Kalau Anda tahu lebih jelas juga tentang itu, boleh Anda tanya saya gitu loh. Apakah gimana gitu loh. Kita terbuka, sangat terbuka. Kami sangat terbuka. Dan penyidik terbuka ya terhadap kajian-kajian ilmiah saya yang baru. Jadi mereka juga punya ahli, ya mungkin ahli independen atau ahli kepolisian, dan saya sampaikan ya temuan baru saya berdasarkan kajian saya. Kenapa? Apa yang missing dari yang sebelumnya? Gitu. Apa yang missing? Jadi kita harus tadi itu jangan hanya karena kita disoraki, didukung, tetapi kita buta terhadap objektivitas penelitian. Nah di situ saya merasa lega. Ya, merasa lega bahwa saya menyampaikan apa yang menurut saya berbasis objektivitas penelitian, begitu ya, Bang. Ada lagi? Itu aja ya. Terima kasih. Cukup ya? Oke. Makasih ya rekan-rekan yang menunggu.
mengupdate karena penelitian itu bersifat ongoing dan tidak final, maka saya mengupdate ya hal-hal yang sangat vital dan penting ya kepada penyidik terkait dengan temuan-temuan saya yang baru. Jadi perlu diketahui bahwa RRT ini disatukan dalam sebuah simbol RRT, tetapi di dalam kerja-kerja penelitian itu kami berbeda dan independen. Saya tidak dipengaruhi oleh Pak Roy Suryo maupun tidak dipengaruhi oleh Bu Tifa. Oleh karena itu temuan-temuan baru saya terkait dengan 3 variabel, yaitu dalam pengolahan citra digital, translasi, rotasi maupun pencahayaan, itu ada temuan-temuan baru. Nah, itu saya ungkapkan kepada penyidik gitu ya. Nah, nanti proses ke depannya bagaimana, tetapi sebagai peneliti kita harus berdasarkan bukan suka atau tidak suka, benci atau tidak benci, berteman atau tidak berteman, tetapi berdasarkan temuan-temuan kita yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan temuan-temuan itu bersifat ongoing. Nah, saya sampaikan temuan akhir saya kepada penyidik. Nah, apapun pertimbangan penyidik terkait temuan saya itu, nanti ya biarkan proses lebih lanjut begitu. Jadi oleh karena itu, ya temuan-temuan saya itu akan saya pertanggungjawabkan di depan publik. Dan sekali lagi, ini bukan masalah suka atau tidak suka, benci atau tidak benci. Ini adalah tentang kerja ilmiah. Dan seorang peneliti atau pekerja ilmiah itu harus berdasarkan temuannya, bukan karena karena saya tidak suka sama situ gitu. Jadi karena sifatnya yang ongoing dan terus berkelanjutan, maka saya laporkan kepada penyidik, inilah temuan saya itu. Nah, temuan saya bisa jadi berkebalikan dengan simpulan-simpulan yang saya sebut dalam Jokowi's White Paper gitu, Bang. Ya, nanti akan saya sampaikan kepada penyidik, tetapi kan yang paling penting saya sampaikan dulu bahwa kerja ilmiah saya Dinamis. Dengan metodologi yang sama yang saya tuliskan di dalam Jokowi's White Paper itu, tetapi dengan memasukkan variabel tadi itu, 3 variabel tadi itu, translasi, rotasi, dan pencahayaan, ternyata menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, itu bisa saya pertanggungjawabkan karena memang metodologi yang sama juga saya gunakan di dalam buku Jokowi's White Paper, meskipun ya ada treatment, ada perlakuan, ada variabel yang menyimpulkan yang berbeda, begitu, Bang, artinya kan ini udah mengajukan, berarti Bang Rismon ini udah mengajukan restoratif justice ya, Bang? Itu masih masih jauh dari pengacara saya mungkin yang bisa menjawab, tetapi kan begini, saya sebagai peneliti itu menyampaikan apa adanya, terlepas dari sorak-sorai, dukungan atau hinaan, tetapi kita harus bekerja berdasarkan objektivitas penelitian, dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan secara verbal dinarasikan tanpa pertanggungjawaban ilmiah. Ini yang kita edukasi publik gitu loh, bahwa ya penelitian itu ya seperti itu ya, saya sampaikan kepada penyidik. Peluang tentang RJ atau proses yang lain mungkin dijawab oleh Bang Jahmada Girsan. Karena tadi kan Polda Metro Jaya juga sudah menyampaikan bahwa salah satu tersangka yaitu Bang Rismon mengajukan restoratif justice. Nah, itu apakah? Ya, jadi saya mau klarifikasi ya. Tadi saya katakan di KUHP baru kita khususnya, kalau ada pertanyaannya langsung to the point ke mekanisme restoratif justice itu terbuka. Tapi selain itu juga secara on track hukum P19 kemudian kembali dan selanjutnya pelimpahan ke persidangan juga terbuka. Nah, untuk itulah kami terus melakukan, katakanlah mendapatkan informasi yang terupdate dengan penyidik Polda Metro Jaya yang sangat bersahabat dengan kami. Ya, kalau kami tidak diterima juga datang ke sini kan percuma. Oleh sebab itu penjawab pertanyaan Anda adalah itu terbuka. Itu terbuka. Masalah prosesnya nanti tentu ada di KUHP. Ya, ada pertama tentu pengajuan surat dari dalam hal ini Rismon dalam posisi tersangka saat ini ya. Dia mengajukan surat gitu loh. Kemudian diproses dan perjanjian sesuai dengan pasal 79 KUHP yang baru lah. Ada syarat-syaratnya itu kan. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, kalau saya
Selain advokat juga selaku mediator, saya suka itu. Saya kan advokat, kurator, mediator, RR semua belakang saya, pangkat saya. Jadi kalau disebut apakah ada restoratif justice atau perdamaian lah bahasa lamanya ya, terbuka banget. Jadi 4 poin tadi terbuka. Ya 2 lah ya maksudnya ya. Proses lanjut ke pengadilan terbuka juga. Proses restoratif justice terbuka juga. Menurut saya posisinya sekarang benar 50-50. Untuk itulah kami perlu lagi mendapat informasi dari penyidik. Tentu penyidik yang paling tahu. Ya penyidik dalam hal ini sesuai KUHP baru juga harus aktif. Nggak boleh lagi seperti KUHP lama. Begitu kita bicara perdamaian atau restoratif justice, biasanya kalau KUHP lama itu biasanya mereka kami nggak mau tahu gitu. Kalau KUHP yang baru, kawan-kawan itu sangat menganut dan sangat diwarnai oleh adanya restoratif justice. Untuk itu kami pengen tahu kemana arahnya. Jadi sesuai dengan penjelasan dari klien kami Risma Chanipar, penelitiannya juga dinamis ya. Jadi perkembangannya terus ada terus, tidak kaku karena penelitian itu tidak kaku. Sama dengan hukum juga positif. Jadi kalau ada perkembangan baru, mari yang mana yang terbaik. Statement saya yang mana yang terbaik itu yang kita pilih. Kita nggak mau menyusahkan citizen, kita nggak mau menyusahkan siapapun masyarakat, pencinta kita, pendukung kita selama ini. Pendukung atau tidak pendukung, kita tidak mau susahkan. Kita mau sederhanakan aja. Begitu, saya selaku advokat, ya selaku mediator, selaku pendamai lah gitu. Saya sambut jika ada hal seperti itu. Kalau Anda tahu lebih jelas juga tentang itu, boleh Anda tanya saya gitu loh. Apakah gimana gitu loh. Kita terbuka, sangat terbuka. Kami sangat terbuka. Dan penyidik terbuka ya terhadap kajian-kajian ilmiah saya yang baru. Jadi mereka juga punya ahli, ya mungkin ahli independen atau ahli kepolisian, dan saya sampaikan ya temuan baru saya berdasarkan kajian saya. Kenapa? Apa yang missing dari yang sebelumnya? Gitu. Apa yang missing? Jadi kita harus tadi itu jangan hanya karena kita disoraki, didukung, tetapi kita buta terhadap objektivitas penelitian. Nah, di situ saya merasa lega, ya, merasa lega bahwa saya menyampaikan apa yang menurut saya berbasis objektivitas penelitian, begitu. Ya, Bang. Ada lagi? Itu aja ya. Terima kasih. Cukup ya? Oke. Makasih ya rekan-rekan yang menunggu. Menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi terkait dengan temuan-temuan saya yang baru. Sebagai peneliti menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi terkait dengan temuan-temuan saya yang baru yang saya umumkan tadi sedikit, saya spill sedikit ketika berada di Polda Metro Jaya. Memang temuan saya tersebut sebulan 2 bulan terakhir ini saya kaji ulang dan kaji ulang terkait dengan sejumlah variabel geometri, yaitu translasi, rotasi, kecepatan, dan pencahayaan. Dengan melibatkan variabel geometri maupun pencahayaan, saya mendapatkan temuan baru. Ya, saya mendapatkan kebenaran baru yang membuat saya gusar selama 1-2 bulan ini. Ya, dengan melibatkan variabel-variabel tersebut, semua bisa terjawab. Ya, bahwa memang ya, apa yang saya analisa dan saya miss di situ terkait dengan watermarks dan terutama emboss itu memang ada di dalam dokumen tersebut. Saya uji dengan gradients analysis dan
uji-uji lainnya, metodologi-metodologi yang sama dalam buku JWP, tetapi dengan melibatkan variabel translasi, rotasi, maupun pencahayaan, akibat objek yang kita analisa itu terpengaruh oleh sejumlah operasi geometri, maka temuan-temuan itu saya temukan dengan sangat teliti dan saya uji ulang dalam 2 bulan terakhir ini. Ya. Terkait dengan watermarks, terkait dengan emboss, terkait dengan uji overlay, terkait dengan uji overlapping dalam toleransi tertentu. Ya. Membuktikan ya, authenticity dokumen menjadi tidak terbukti. Ya. Authenticity maksudnya permasalahan authenticity, keaslian dokumen itu secara digital forensik menjadi tidak terbukti dan menyanggah temuan saya di buku Jokowi's White Paper meskipun menggunakan puluhan metodologi yang sama. Oleh karena itu ya, kepada mereka yang masih meragukan, yang mengatakan bahwa saya mundur, bahwa saya dengan istilah-istilah kalian, saya nyatakan, saya siap membuktikan itu di dalam ruang-ruang akademik. Karena itulah sebenarnya penelitian itu yang bersifat ongoing. Kira-kira pose di kode nanti coba lagi beliau keluar lagi habis statement tapi jangan pengacaranya yang close dulu nanti ambil lagi ya mundur dikit aja kan rapi banget sih mimpiin yang itu kakak ambil biasa kayak dosa juga jadi diskusi mundur dikit lagi satu langkah gerak ini jangan panas ini
Oh, jempol. Pamer itu pamer. Itu pamer visual dan tolong di-share. Dan pamer lagi dan tolong di-share kan. Tolong di-share. Itu ayam Kayak ini dan itu kayak cewek. tapi udah tidak. Ah, Ini buka dulu deh. Jokowi lagi buka. Pengantar saya lah. Ya, sudah. Nama lengkapnya apa? Nama Tidak. Terima kasih, Bang. Iya. Ya tentu, ya saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti saya menyajikan buku Jokowi White Paper yang saya tantang secara terbuka untuk dikoreksi dan dibentuk dalam buku juga. Karena hal itu tidak dilakukan oleh orang lain dan kebetulan saya melanjutkan penelitian saya, maka saya bertanggung jawab untuk menuliskan itu kembali. Itu Ini rencana mau ditarik atau gimana untuk bukunya? bukan ditarik, metodologinya itu adalah metodologi yang umum, yang default ya dalam buku Jokowi White Paper sebagai kasus untuk mendeteksi keotentikan atau ada tidaknya manipulasi digital dalam sebuah dokumen digital. Metodologinya itu confirm, ya, saya nyatakan confirm, dan itu bisa menjadi kasus pembelajaran di departemen-departemen, kuliah-kuliah. Tetapi dalam penelitian itu bukan hanya metodologi yang tepat. Apa itu? Objeknya. Objeknya itu harus memenuhi kaidah. Nah, karena objeknya terbatas, yang mengalami operasi-operasi yang dinamakan geometri. Geometri itu adalah pergeseran dan rotasi maupun posisi pencahayaan seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Maka, ya, kesalahan fatal yang saya lakukan adalah tidak melibatkan operasi-operasi atau variabel geometri untuk mendapatkan kesimpulan, yaitu operasi translasi, pergeseran, rotasi, ya, perputaran maupun pencahayaan. Itulah bagian dari temuan saya yang baru terkait
kalian pasti tanya, Bang, bagaimana penelitian tentang lintasan stempel? Saya sudah merekonstruksi itu sebelum saya menentukan kesimpulan baru. Kenapa lintasan stempel itu bisa hilang? Padahal pada saat gelar perkara khusus dengan mata saya, kepala saya sendiri, saya sampai begini, saya katakan Pak Jokowi juga, Pak Dir juga, Direktur Kriminal Umum juga mengamati saya di meja sampai saya begini kan. Itu saya mengamati semua fitur yang dalam sebuah objek analog, yaitu apa? Ada nggak hologram, ada nggak watermarks, ada nggak emboss, ada nggak lintasan stempel, dan ada. Lalu kenapa kemudian pertanyaannya yang diupload oleh Dian Sandi Utama itu kan, kenapa tidak ada? Karena saya tidak melibatkan variabel geometri, yaitu rotasi, translasi, dan pencahayaan. Ketika saya rekonstruksi dengan variabel rotasi atau translasi tertentu, ya, dengan pencahayaan posisi tertentu, maka ya warna-warna dalam objek-objek tertentu itu bisa disepir. Dengan ini, saya memohon maaf kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Besar harapan saya, Bapak Joko Widodo menerima permohonan maaf saya ini, dan saya bersedia akan menyatakan langsung ke hadapan Bapak Joko Widodo di Solo, sekaligus saya mengajukan restoratif justice atau RJ untuk penyelesaian permasalahan hukum saya. Bukaan kedewasaan sebuah keluarga, ya, walaupun dikritik dengan cara keras, dikritik dengan cara bahkan tidak santun, diperolok-olok oleh saya dan lainnya, bahwa sebuah keluarga yang bagi saya menanamkan nilai-nilai demokrasi. Bahkan ketika saya kemarin ke rumah Pak Jokowi di Solo, saya kaget, ya kan? Setelah saya minta maaf atas tulisan saya, penelitian saya yang saya temukan dengan kajian-kajian yang lebih baru, meskipun dengan metodologi yang sama, tetapi dengan data yang lebih lengkap, maka saya katakan sebagai peneliti kita harus jujur bahkan terhadap penelitian kita sendiri. Gitu. Kemarin ada yang nanya, Bang, saya gentleman ya, bukan lari terus begitu ya. Jadi saya secara gentleman mengatakan, ya, Abang minta maaf nggak kepada Pak Jokowi? Jangankan kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya, kepada publik pun saya minta maaf. Karena apa? Sebagai peneliti bertanggung jawab untuk mengkoreksi tulisannya, bukan menyembunyikan kebenaran
sehingga dianggap bahwa penelitian itu sudah final, tidak ongoing, hanya demi sorak-sorai, hanya demi fanatisme, hanya demi bisa jadi kepentingan politik praktis. Saya menempatkan bahwa saya tidak ada, saya katakan kepada para penyidik di Polda Metro Jaya, profile checking tentu sudah dilakukan kepada saya. Dan saya clear, tidak punya afiliasi politik apapun, baik dalam maupun luar negeri, dan murni memenuhi rasa ingin tahu saya sebagai penulis dan peneliti. Inilah tanggung jawab saya. Makanya saya katakan, sebagai peneliti dan penulis, jika ada yang salah, koreksi. Kalau tidak, dikoreksi orang lain juga welcome. Gitu. Metode-metode yang temuan-temuan saya yang mungkin dianggap sepele, yang mungkin dianggap saya pengkhianat, saya siap untuk dicaci, dimaki, dijadikan pengkhianat. Yang penting saya telah menemukan kebenaran itu dengan rekonstruksi, dengan uji coba yang sudah saya lakukan 3 bulan ini dan akan saya tuliskan dalam buku. Ya, bukan dengan cuap-cuap. Saya akan menuliskan 2026 semoga bisa selesai. Saya katakan tadi kepada Mas Wapres, ya, penebusan saya atas semua hiruk pikuk ini, baik disebabkan oleh saya maupun yang lain, itu akan saya tebus kepada keluarga Mas Wapres dan terutama kepada Pak Joko Widodo. Boleh di-spill nggak judul buku yang akan ditulis nanti? Pak Wapres barusan seperti apa sih? Mana dulu? Tanggapan Pak Wapres barusan setelah bertemu. Tadi itu menunjukkan, kemarin saya mendadak ya, malam baru ada berita kami diundang ke Istana Wapres, padahal kami sudah harusnya tidur di hotel. Nah, mendadak akhirnya kami naik kereta ke sini. Saya bingung. Ya juga tentu kalau orang salah pasti takut ya. Apalagi yang ditemui seorang Wapres. Tetapi saya siap. Apapun yang terjadi, secara gentleman saya harus hadir. Dan undangan itu tentu mengejutkan, jangankan kepada saya, mungkin kalian juga mengejutkan. Nah, tetapi dari penjelasan tadi yang dikatakan Pak Wapres ya, Mas Wapres, bahwa keluarga besar mereka terbuka jika ada penelitian dan mengkoreksinya asal jujur. Tidak ada motif politik, tidak ada demi ini itu, jabatan publik dan lainnya. Dan saya memang, saya katakan kepada Mas Wapres, saya akan tuliskan koreksi saya terhadap penelitian saya yang tidak lengkap, Jokowi's White Paper dan Gibran Endgame, dan saya minta izin saya tuntaskan di kampung saya di Balige, ya karena di Jakarta terlalu hiruk pikuk, macet, saya tidak punya banyak waktu dan panas, saya lebih nyaman menulisnya di kampung saya di Balige dan Pematang Siantar yang dingin dan tidak macet. Saya akan mempublikasikannya. Temuan itu berarti terkonfirmasi bahwa jasa Pak Jokowi dan Mas Gibran ini legitimate asli. Wartawan memang butuh kalimat sederhana. Iya, asli. Kenapa? Dengan kajian saya, makanya saya bilang, ya, truth hurts. Kebenaran itu benar, menyakitkan. Tetapi lebih menyakitkan lagi yang saya rasakan kalau saya nggak mengungkapkannya dan lebih jujur. Coba. Membusuk pikiran kita, hati kita 3 bulan ini, 2-3 bulan ini saya kaji lebih lanjut, lebih seksama. Dan setelah saya temukan sekitar 2 minggu ini final, maka saya memutuskan saya harus ungkapkan ke publik. Ungkapkan ke publik secara terbuka dan gentleman. Daripada saya disorak-sorai, seolah-olah jadi pahlawan,
pahlawan kebenaran, pahlawan ini itu, tetapi menyembunyikan kebenaran itu. Karena sudah saya uji dengan 3 variabel, yaitu 2 variabel geometri, translasi, rotasi, dan pencahayaan. Itu semua mengkoreksi apa temuan saya. Kalau dikatakan Rismond bla 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 pengecut, silahkan bantah itu dalam tulisan juga. Saya tidak maulah, ya, saya hormati teman-teman Pak Roy dan Bu Tipa sebagai sahabat, sebagai keluarga. Tetapi marilah kita berdiskursus, beropini, tidak ad hominem. Mari kita cerdaskan Republik ini. Bantah temuan saya dengan cara beradab, beretika. Karena saya khawatir, ya, kalau hal itu tidak dilakukan, maka semakin mengkonfirmasi apa yang saya tulis. Dan itu pasti saya tuliskan. Saya selalu menuntaskan pekerjaan yang saya mulai. Bang Rismond, ada pesan kepada teman-teman yang masih mempersoalkan kerjasama Jokowi. Pesan abang seperti apa? Jangan sembunyikanlah. Ayolah. Meskipun awalnya kalian akan dianggap pengkhianat, itu akan lebih ringan daripada kalian sembunyikan. Nggak ada watermark. Halo. Tidak ada emboss. Halo. Apa yang disembunyikan? Ya keberadaan itu. Keberadaan fitur-fitur dalam dokumen itu. Selalu dikatakan tidak ada emboss, tidak ada watermark. Saya sudah lakukan cross check dengan puluhan metode dan ada. Atau saya undang Pak Roy Suryo atau yang lainnya. Ayo kita secara terbuka undang wartawan. Saya akan demonstrasikan metode saya. Bagaimana pencahayaan dengan sudut tertentu bisa menghilangkan warna tertentu yang secara kromatik atau nilai integer dekat dengan warna lain. Contoh, stempel yang kita analisa tidak ada. Saya rekonstruksi. Stempel yang warnanya gelap, ketika ditimpa dengan warna hitam, maka secara kromatik nilainya dekat. Kalau dirotasi dengan cahaya tertentu, bagian itu bisa hilang. Ayolah. Educate the public. Saya lebih baik nggak disorak-soraki, lebih baik saya dihina, dicaci sebagai pengkhianat, daripada saya harus nggak bisa tidur. Oleh karena itu, kalau ada yang meragukan, terutama saudara saya Pak Roy Suryo dan Bu Tipa, mau secara private maupun secara publik, saya siap mendemonstrasikan metode saya dengan cara fair, terbuka, open source, sama seperti buku 400 sekian halaman, ya, 480 tulisan saya di buku Jokowi's White Paper 700-an itu. Pertanggungjawaban seorang yang mengaku peneliti, seorang yang mendasarkan statementnya berdasarkan objektivitas penelitian, maka seharusnya terbuka terhadap hasil-hasil baru. Jangan langsung dicibir. Pengkhianatlah, pengecutlah. Kalau begitu, maka saya bisa berpikir jauh bahwa kalian punya motif lain. Kalau motifnya mencari kebenaran berdasarkan pengetahuan sains, kemampuan sains, open minded. Harusnya open minded. Telepon saya, hubungi pengacara saya. Kita akan bertemu terbuka maupun tertutup. Itu aja. Tetapi kalau hanya mencibir seperti itu, suatu saat publik juga akan muak dan lebih percaya tulisan saya. Next 2026. Bang, ini kan Anda sudah minta maaf dan Anda juga sudah mengaku bahwa itu asli. Tapi udah kadung merebak di masyarakat
soal ijazah palsu baik Pak Jokowi dan Gibran. Tapi Anda mau bilang sesimpel apa sih Pak untuk mempercaya masyarakat percaya dengan statement Anda yang terbaru ini? Basisnya tetap metodologi, data yang lebih lengkap, dan objektivitas. Tentu saya tidak bisa cerita seperti ini, maksudnya mengatakan seperti ini dengan narasi kosong. Saya akan buktikan dengan tulisan saya. Dan itu ongoing, it takes time. Ya, tetapi kalau kalian lihat buku-buku saya di Amazon, di penerbit Andi, di penerbit Informatika, saya selalu tuntaskan pekerjaan saya. 40-an buku di penerbit Andi Yogyakarta, 40-an buku di penerbit Informatika. Dan buku-buku saya yang ada di Amazon bahkan menjadi rujukan mata kuliah di sejumlah universitas yang terkemuka. Dan mereka email, terima kasih. Tetapi kalau oleh karena itu saya akan tuntaskan sama seperti yang lain-lain. Begitu aja. Tanpa narasi-narasi kosong. Prove it. I'll prove mine. Can you prove yours? Kalau nggak bisa, tolonglah. Ayo. Akui kebenaran itu. Kebenaran itu apa? Ya fakta yang ada di situ. Yang kita bilang tidak ada lintasan, ternyata ada. Ketiadaan itu karena faktor geometri dan pencahayaan, intensitas cahaya, fitur-fitur lain, konvolusi akibat focal length, jenis jenis lensa dan lainnya. Ayolah, pada saat digelar perkara, saya sampai perhatikan begini. Ada 3 terutama. Emboss ada di pojok kiri bawah. Watermark ada. Dan fitur itu konsisten dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Jangan bilang nggak ada. Sedih saya. Ya. Apa? Ya, it takes 1 year lah ya, 6 bulan sampai apa, mudah-mudahan lebih cepat. Nah, karena saya juga harus ada pekerjaan di sana kan harus hidup. Hidup saya dari menulis juga, tapi menulis buku informatika. Saya harus hidup, saya harus menulis sembari menuliskan itu. Saya kan bukan orang kaya yang ada modal hidup untuk 5 tahun fokus untuk itu, kan nggak begitu. Udah, karena saya judulnya apa? Judul itu biasanya belakangan ya kan. Tetapi konsep itu biasanya saya menulis itu daftar isi dulu, ya kan? Daftar isi dulu mana judul subjudul besarnya dulu baru saya bekerja di situ. Dari situ kalau judul nanti ya nggak terlalu fantastis juga nggak masalah, yang penting mengandung pengakuan kebenaran. Ayolah teman-teman, janganlah berkeras hatimu, memuaskan hatimu mengatakan saya pecundang, pengkhianat. It's your right mengatakan itu. Saya nggak akan menuntut kalian. Bang, terakhir. Kalian berhak mengatakan pengkhianat, pengecut, apapun. Tapi saya lebih memilih untuk mengungkapkan sebenarnya, dan malam-malam saya bisa tidur. Bang, terakhir Bang, tadi sebelum pulang, Mas Gibran sempat peluk Anda melihat bahwa itu sudah tulus dimaafkan. Bagi keluarga Mas Wapres, penelitian itu bisa salah, tetapi jangan dibuat salah. Kalau sengaja dibuat salah, dan ketika menemukan ada kebenaran di situ dan tetap menikmati hanya karena glorifikasi publik yang itu sebenarnya semu. Dan kemarin tanpa saya ungkapkan nggak ya, off the record, pertemuan saya dengan Pak Jokowi, saya keluarkan aja ya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi pun masih memberikan pintu terbuka untuk kalian.
Dan statement itu bukanlah jawaban atas pertanyaan saya, tetapi statement tanpa pertanyaan, statement terbuka untuk kalian. Bukan karena saya tanya, Pak, apakah terbuka untuk orang lain? Enggak, saya enggak tanyakan itu, dan saya enggak berani karena saya enggak punya hak. Cukup ya, makasih ya. Sudah ya, cukup ya. Terima kasih Bang. Jadi kayak parpol kita. Ini, ya gimana Bang komentarnya Bang? Wah, bagus. Nggak terduga saya. Ini. Senang nggak Bang? Namanya aja unexpected. Belum pernah orang memberikan saya seperti ini kan? Dari keluarga yang sering saya protes dengan cara-cara yang tidak proporsional. Akui kebenaran itu. Kebenaran itu apa? Ya fakta yang ada di situ. Yang kita bilang tidak ada lintasan ternyata ada. Ketiadaan itu karena faktor geometri dan pencahayaan, intensitas cahaya, fitur-fitur lain, konvolusi akibat focal length, jenis lensa dan lainnya. Ayolah, pada saat digelar perkara, saya sampai perhatikan begini. Ada 3 terutama. Emboss ada di pojok kiri bawah. Watermark ada. Dan fitur itu konsisten dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Jangan bilang nggak ada. Sedih saya. Ya. Apa? Ya, it takes 1 year lah ya, 6 bulan sampai apa, mudah-mudahan lebih cepat. Nah, karena saya juga harus ada pekerjaan di sana kan harus hidup. Hidup saya dari menulis juga, tapi menulis buku informatika. Saya harus hidup, saya harus menulis sembari menuliskan itu. Saya kan bukan orang kaya yang ada modal hidup untuk 5 tahun fokus untuk itu, kan nggak begitu. Udah, karena saya judulnya apa? Judul itu biasanya belakangan ya kan. Tetapi konsep itu biasanya saya menulis itu daftar isi dulu, ya kan? Daftar isi dulu mana judul subjudul besarnya dulu baru saya bekerja di situ. Dari situ kalau judul nanti ya nggak terlalu fantastis juga nggak masalah, yang penting mengandung pengakuan kebenaran. Ayolah teman-teman, janganlah berkeras hatimu, memuaskan hatimu mengatakan saya pecundang, pengkhianat. It's your right mengatakan itu. Saya nggak akan menuntut kalian. Bang, terakhir. Kalian berhak mengatakan pengkhianat, pengecut, apapun. Tapi saya lebih memilih untuk mengungkapkan sebenarnya, dan malam-malam saya bisa tidur. Bang, terakhir Bang. Tadi sebelum pulang, Ya. tadi sebelum pulang, Mas Gibran sempat peluk Anda. Anda melihat bahwa itu sudah tulus dimaafkan. Bagi keluarga Mas Wapres, penelitian itu bisa salah, tetapi jangan dibuat salah. Kalau sengaja dibuat salah, dan ketika menemukan ada kebenaran di situ dan tetap menikmati hanya karena glorifikasi publik yang itu sebenarnya semu. Dan kemarin tanpa ini saya ungkapkan nggak ya, off the record, pertemuan saya dengan Pak Jokowi, saya keluarkan aja ya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi pun masih memberikan pintu terbuka untuk kalian. Dan statement itu bukanlah jawaban atas pertanyaan saya, tetapi statement tanpa pertanyaan, statement terbuka untuk kalian. Bukan karena saya tanya, Pak, apakah terbuka untuk orang lain? Enggak, saya enggak tanyakan itu, dan saya enggak berani karena saya enggak punya hak.
cukup ya, makasih ya. Udah ya, cukup ya, terima kasih Bang. Jadi kayak parpol kita. Ini, ya gimana Bang komentarnya Bang? Wah, bagus. Nggak terduga saya. Ini. Senang nggak Bang? Namanya aja unexpected. Belum pernah orang memberikan saya seperti ini kan? Dari keluarga yang sering saya protes dengan cara-cara yang tidak proporsional. Ada yang salah, katakan salah. Benar? Tapi kalau katakan salah tetapi ada menemukan fakta baru, katakan. Ya, ini kebebasan. Terima kasih. Temuan di pertemuan itu berarti terkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran ini legitimate asli. Wartawan memang butuh kalimat sederhana. Iya asli. Kenapa? Dengan kajian saya, makanya saya bilang, ya, truth hurts. Kebenaran itu benar, menyakitkan. Tetapi lebih menyakitkan lagi yang saya rasakan kalau saya nggak mengungkapkannya dan lebih jujur dan jujur. Coba. Membusuk pikiran kita, hati kita 3 bulan ini, 2-3 bulan ini saya kaji lebih lanjut, lebih seksama. Dan setelah saya temukan sekitar 2 minggu ini final, maka saya memutuskan saya harus ungkapkan ke publik. Ungkapkan ke publik secara terbuka dan gentleman. Daripada saya disorak-sorai seolah-olah jadi pahlawan kebenaran, pahlawan ini itu, tetapi menyembunyikan kebenaran itu. Karena sudah saya uji dengan 3 variabel, yaitu 2 variabel geometri, translasi, rotasi, dan pencahayaan. Itu semua mengkoreksi apa temuan saya. Kalau dikatakan Rismon bla 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 pengecut, silahkan bantah itu dalam tulisan juga. Saya tidak maulah, ya, saya hormati teman-teman Pak Roy dan Bu Tifa sebagai sahabat, sebagai keluarga. Tetapi marilah kita berdiskursus, beropini, tidak ad hominem. Mari kita cerdaskan Republik ini. Bantah temuan saya dengan cara beradab, beretika. Karena saya khawatir, ya, kalau hal itu tidak dilakukan maka semakin mengkonfirmasi apa yang saya tulis. Dan itu pasti saya tuliskan. Saya selalu menuntaskan pekerjaan yang saya mulai. Bang Rizwan, ada pesan kepada teman-teman yang masih mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Pesan abang seperti apa? Jangan sembunyikanlah. Ayolah. Meskipun awalnya kalian akan dianggap pengkhianat, itu akan lebih ringan daripada kalian sembunyikan. Nggak ada watermark. Halo. Tidak ada emboss. Halo. Apa yang disembunyikan? Ya keberadaan itu. Keberadaan fitur-fitur dalam dokumen itu. Selalu dikatakan tidak ada emboss. Tidak ada watermark. Saya sudah lakukan cross check dengan puluhan metode dan ada. Atau saya undang Pak Roy Suryo atau yang lainnya. Ayo kita secara terbuka undang wartawan. Saya akan demonstrasikan metode saya. Bagaimana pencahayaan dengan sudut tertentu bisa menghilangkan warna tertentu yang secara kromatik atau nilai integer dekat dengan warna lain. Contoh, stempel yang kita analisa tidak ada. Saya rekonstruksi. Stempel yang warnanya gelap, ketika ditimpa dengan warna hitam, maka secara kromatik nilainya dekat. Kalau dirotasi dengan cahaya tertentu,
bagian itu bisa hilang. Ayolah. Educate the public. Saya lebih baik nggak disorak-soraki, lebih baik saya dihina, dicaci sebagai pengkhianat, daripada saya harus nggak bisa tidur. Oleh karena itu, kalau ada yang meragukan, terutama saudara saya, Pak Roy Suryo dan Bu Tipa, mau secara private maupun secara publik, saya siap mendemonstrasikan metode saya dengan cara fair, terbuka, open source, sama seperti buku 400 sekian halaman, 480 tulisan saya di buku Jokowi's White Paper 700-an itu. Pertanggungjawaban seorang yang mengaku peneliti, seorang yang mendasarkan statementnya berdasarkan objektivitas penelitian, maka seharusnya terbuka terhadap hasil-hasil baru. Jangan langsung dicibir. Pengkhianatlah, pengecutlah. Kalau begitu, maka saya bisa berpikir jauh bahwa kalian punya motif lain. Kalau motifnya mencari kebenaran berdasarkan pengetahuan sains, kemampuan sains, open minded. Harusnya open minded. Telepon saya, hubungi pengacara saya. Kita akan bertemu terbuka maupun tertutup. Itu aja. Tetapi kalau hanya mencibir seperti itu, suatu saat publik juga akan muak dan lebih percaya tulisan saya. Next 2026. Bang, ini kan Anda sudah minta maaf dan Anda juga sudah mengaku bahwa itu asli. Tapi udah kadung merebak di masyarakat soal ijazah palsu baik Pak Jokowi dan Gibran. Tapi Anda mau bilang sesimpel apa sih Pak untuk mempercaya masyarakat percaya dengan statement Anda yang terbaru ini? Basisnya tetap metodologi, data yang lebih lengkap, dan objektivitas. Tentu saya tidak bisa cerita seperti ini, maksudnya mengatakan seperti ini dengan narasi kosong. Saya akan buktikan dengan tulisan saya. Dan itu ongoing, it takes time. Ya, tetapi kalau kalian lihat buku-buku saya di Amazon, di penerbit Andi, di penerbit Informatika, saya selalu tuntaskan pekerjaan saya. 40-an buku di penerbit Andi Yogyakarta, 40-an buku di penerbit Informatika. Dan buku-buku saya yang ada di Amazon bahkan menjadi rujukan mata kuliah di sejumlah universitas yang terkemuka. Dan mereka email, terima kasih. Tetapi kalau oleh karena itu, saya akan tuntakan sama seperti yang lain-lain. Begitu aja. Tanpa narasi-narasi kosong. Prove it. I'll prove mine. Can you prove yours? Kalau nggak bisa, tolonglah. Ayo. Akui kebenaran itu. Kebenaran itu apa? Ya fakta yang ada di situ. Yang kita bilang tidak ada lintasan, ternyata ada. Ketiadaan itu. Karena faktor geometri dan pencahayaan, intensitas cahaya, fitur-fitur lain, konvolusi akibat focal length, jenis lensa dan lainnya. Ayolah, pada saat digelar perkara, saya sampai perhatikan begini. Ada 3 terutama. Emboss ada di pojok kiri bawah. Watermark ada. Dan fitur itu konsisten dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Jangan bilang nggak ada. Sedih saya. Ya. Apa? Ya, it takes 1 year lah ya, 6 bulan sampai apa, mudah-mudahan lebih cepat. Nah, karena saya juga harus ada pekerjaan di sana kan harus hidup. Hidup saya dari menulis juga, tapi menulis buku informatika. Saya harus hidup, saya harus menulis sembari menuliskan itu. Saya kan bukan orang kaya yang
oh ada modal hidup untuk 5 tahun, fokus untuk itu, kan nggak begitu. Saya menerima permohonan maaf Pak Rismon Syanipar. Ya, kemarin telah datang Pak Rismon Syanipar ke sini, ke kediaman saya, dan saya menerima permohonan maaf Pak Rismon Syanipar, dan mengenai nanti untuk urusan restoratif justice-nya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, karena itu merupakan kewenangan dari Polda Metro, kewenangan dari penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Boleh digambarkan Pak, kemarin suasananya seperti apa pada saat Pak Rismon datang, suasananya? Ya biasa aja. Nyantai ya Pak? Acaranya biasa. Berarti belum ada peluang untuk restoratif justice ya Pak? Sudah saya serahkan kepada penasihat hukum saya, dan nanti tentu saja akan ada tindak lanjut. Sekali lagi, kewenangan ada di Polda Metro Jaya, ada di penyidik Polda Metro Jaya. Ada rasa marah nggak ketika Pak Rismon kemarin? Ya biasa saja. Nggak apa-apa nggak Pak atas kemarin-kemarin itu? Biasa saja. Saudara, usai mengakui ada kekeliruan dan meminta maaf kepada Jokowi dan keluarganya, tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Rismon Syanipar menemui Jokowi di Solo sore ini. Kedatangan Rismon ini dipastikan ajudan Jokowi AKBP Syarif M. Fitriansyah melalui pesan singkat kepada Kompas TV. Kedatangan Rismon ini berselang 4 hari sejak ia mengajukan permohonan restoratif justice kepada penyidik Polda Metro Jaya. Rismon mengaku jika penelitiannya di buku Jokowi's White Paper terdapat kekeliruan, ia pun melakukan uji ulang berbulan-bulan dan menemukan hasil yang berbeda dari klaim sebelumnya. Rismon memastikan keraguan soal ketidakaslian ijazah Jokowi tidak terbukti. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu, Rismon Syanipar meminta maaf kepada Jokowi dan keluarga usai mendapatkan temuan terbaru dalam penelitiannya soal ijazah. Rismon berkesimpulan ijazah Jokowi asli. Usai mengakui ada kekeliruan dalam penelitiannya, Rismon Syanipar mengajukan permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice kepada penyidik. Senin lalu di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imani Madudin menyebut saat ini polisi tengah menindaklanjuti permohonan Rismon. Bang, boleh depan sini bang. Depan sini bang. Depan sini bang. Saya sebagai peneliti secara terbuka mengatakan ada koreksi-koreksi akibat data yang tidak lengkap, akibat rotasi atau translasi maupun resolusi pada data yang saya uji. Saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi. Saya uji ulang dalam 2 bulan terakhir ini. Ya, terkait dengan watermark,
terkait dengan emboss, terkait dengan uji overlay, terkait dengan uji overlapping dalam toleransi tertentu. Ya. Membuktikan ya, authenticity dokumen menjadi tidak terbukti. Ya. Authenticity maksudnya permasalahan authenticity, keaslian dokumen itu secara digital forensik menjadi tidak terbukti. Merespons keputusan rekan penelitiannya di kasus ijazah, Roy Suryo mengaku tidak mengetahui adanya perubahan sikap dari Rismon. Pasalnya saat acara peluncuran buku Dr. Tifa di bulan Februari, sikap Rismon masih sama dengan dirinya. Meski begitu, Roy Suryo menegaskan tidak akan mundur dalam kasus ini. Oke, Pak. Sementara itu, saudara, usai mengakui ada kekeliruan dalam penelitiannya, Rismon mengajukan permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice kepada penyidik pada Senin lalu. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin bilang saat ini polisi tengah menindaklanjuti permohonan yang diajukan Rismon. Beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu yang bersangkutan saudara RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Dan kami sebagai fasilitator penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Dan hari ini saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh saudara RHS dengan kesadarannya. Sementara itu, salah satu tersangka dari klaster 2 di kasus ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, mengaku ada kekeliruan dalam penelitiannya yang tertuang dalam buku Jokowi's White Paper. Rekan Roy Suryo ini akhirnya meminta maaf kepada Jokowi sekaligus memutuskan penyelesaian perkara lewat jalur restoratif justice. Lalu bagaimana kelanjutan kasus ijazah Jokowi? Akankah Roy Suryo dan juga Dr. Tifa bertahan atau akan ikut ajukan restoratif justice? Kita bahas petang ini bersama dengan tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo. Sudah di sebelah kanan saya, dan juga Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan. Selamat petang. Selamat petang. Andi, selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menarik. Nih, saya mau ke Mas Roy dulu. Ya. Mas Roy, tidak akan bergeser sedikit pun dalam kasus ini. Hal ini juga kan yang pernah disampaikan oleh Rismon, tapi toh akhirnya menyerah juga. Apakah ada tekanan? Itulah makanya perlu diklarifikasi dengan yang bersangkutan. Istilahnya kalau di bulan suci Ramadan ini mungkin yang bersangkutan perlu tabayun. Tapi artinya kalau statement saya di Polda Metro tadi juga jelas ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Rismon ini karena di bulan suci Ramadan, ya moga-moga dia dapat hidayah lah gitu. Moga-moga ya atas sikapnya ini. Biarkan saja ya, bahwa kami mengatakan, ya saya terutama mengatakan tidak akan mundur 0,01% pun. Ya, kenapa? Karena itu sisanya yang 99,9%. Gitu ya. Tidak akan mundur, dan insya Allah kami semua tetap amanah. Jadi ada tekanan nggak, Mas Roy? Oh, kalau tekanan dari dulu tekanan, dan disinilah kelihatan mana yang ditekan melembek, ya, mana yang kemudian ditekan tetap kuat. Insya Allah rakyat bersama kita, insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa juga membersamai kita. Clear? Gitu. Oke, saya mau ke Bung Andi. Bung Andi, kita tahu kan Rismon sangat berapi-api gitu ya untuk bisa menginvestigasi ijazahnya Pak Jokowi, skripsinya Jokowi. Kalau tiba-tiba diajukan restoratif justice ini,
menimbulkan tanda tanya, kok bisa layu sebelum berkembang? Ya, ini memang menarik, berita besar juga. Saya seminggu yang lalu memang ditelepon oleh Pak Jokowi melalui ajudan mengenai permintaan restoratif justice dari Rismon. Dan saya bertemu dengan Bapak itu hari Jumat di Solo. Jumat kemarin. Kita berdiskusi tentang permintaan dari Saudara Rismon untuk restoratif justice ya. Banyak aspek yang kita diskusikan itu, baik aspek politik dan sebagainya. Karena biar bagaimanapun juga kita kan juga memperkarakan mengenai ijazah yang diduga palsu ya, S2 dan S3 di Yamaguchi itu. Itu kan juga salah satu yang perlu kita diskusikan juga. Dan selain itu juga secara pribadi saya juga ada yang kita laporkan di Polres Jakarta Selatan. Ya, memang dalam KUHP baru kan memang ada tersangka mediasi dan kemudian restoratif justice untuk itu. Kalau memang seorang peneliti tidak semuanya itu adalah absolut benar kan, pasti ada kesalahan-kesalahan yang dibuat. Kalau kita tinjau dalam aspek dari ilmiah atau ilmuwannya kan begitu. Nah, kalau dikatakan apakah permintaan restoratif justice ini sekonyong-konyong, ya saya tidak tahu, itu adalah haknya dia kan, tapi dia memanfaatkan itu. Ya, kalau ada tekanan, saya rasa tidak ada tekanan untuk itu. Saya jelaskan tidak ada tekanan untuk itu. Kalau misalnya sudah dijawab nih. Ya, tidak ada tekanan untuk itu. Itu haknya dia. Tidak ada tekanan ya. Karena kita juga kaget, karena Pak Jokowi juga kaget. Kalau Pak Jokowi nggak kaget, masyarakat kaget juga. Ada permintaan itu. Saya bilang, wah ini adalah berita besar ini nanti kalau terjadi. Karena ya biar bagaimanapun kami ini sudah meneliti ijazahnya Pak Rismon itu sejak 7 bulan yang lalu. Tidak ada tekanan. Gini, ada tekanan. Tadi yang disampaikan begini ya. Ketika tanggal 26 Februari yang lalu, ya, Rismon itu masih datang di acara ini membedah buku, dan bukunya juga membedah otak nih oleh Dr. Tifa. Sama sekali tidak ada perubahan apapun pada Rismon. Jadi kalau dia mengatakan selama 2 bulan itu menelitinya kapan? Yang selalu mendampingi Rismon, misalnya ada sahabat saya, misalnya Michael Sinaga, ada Janes juga. Itu selalu, dan dia kan masih punya buku. Ketika tahun baru kan dia launching buku itu, Gibran and Game. Itu tahun baru loh. Sekarang kalau dipikir itu 2 bulan ya. Selama itu dia ibaratnya, saya juga beberapa kali mempercayai dia. Melihat sejak saat itu ada tekanan? Nggak ada, tekanan itu nggak ada. Mungkin bukan tekanan, tapi ya sesuatu yang membuat seseorang bisa berubah itu kan ada 2. Tapi oke lah, sekali lagi itu biarkan hanya dia yang tahu rahasianya, dan biarkan masyarakat itu demokrasi setelah kemudian bebas menilainya. Tapi yang jelas kami tetap terus juga memastikan bahwa ijazah itu 99,9% palsu. Apa yang disampaikan oleh Rismon itu juga kan soal emboss, kemudian juga soal watermark. Ini adalah otentik begitu ya, yang ada di jasa Jokowi itu otentik. Ini kan berbeda dengan versi Anda. Gini, otentiknya mana? Udah ada hasil juga kajian dari Dr. Rido, hasil juga dari Prof. Tona Saksono, hasil juga dari Topi Merah semuanya. Jadi memang ini kontroversi jasa ini tidak akan pernah tenang karena banyak kepalsuan yang ada di dalamnya. Jadi kita ketawain aja lah gitu. Dan sekali lagi kalau saya sih, yang namanya peneliti itu tidak mungkin berubah cepat dalam 1 detik terus berubah, apalagi yang dia katakan ada 2 bulan itu. Tapi ya udahlah, itu hak dia untuk itu, dan kita tunggu saja bukti-buktinya. Dan dalam statementnya yang 11 menit itu kan dia menawarkan ya untuk kemudian saya ikut menguji. Udah nggak usah ditawarkan, tampilkan saja dengan bukti-bukti itu ujian, dan nanti biar diuji oleh masyarakat. Jadi apa yang Anda baca dari sikap seorang Rismon, kalau tidak ada tekanan atau ada yang ditawarkan? Nah itulah berarti ada sesuatu yang aneh. Tapi ini sekali lagi, ini bulan suci Ramadan ya, kita nggak usah suudon, kita khusus saja berpraduga baik saja ya, moga-moga baik, dan moga-moga itu diterima, itu berkah lah bagi Rismon gitu ya di bulan suci ini. Ada yang ditawarin nggak sama Pak Jokowi? Tidak ada yang ditawarkan oleh Pak Jokowi ya. Kita lihat begini aja, Pak Jokowi ini seorang negarawan ya, dan dia ini kan hatinya kan terbuka sekali. Bagaimana dengan Egy Sujana dan Damai Lubis? Dan beliau selalu kita berdiskusi mengatakan ini, saya tidak ingin memenjarakan ya anak bangsa yang pernah saya pimpin, Mas Sultan sebagai presiden untuk itu. Selalu dia menekankan itu.
kalau kita lihat judulnya Rimon aku ijazah Jokowi asli Roy menyusul, tidak mungkin Roy akan menyusul karena kriteria yang dari yang namanya restoratif justice itu tidak masuk. Usah tawarin, nggak mungkin nyusul saya. Tidak masuk di nggak mungkin Roy itu. Tapi saya punya keyakinan setelah Rismon ini klaster 1 ini akan menyusul untuk kita. Ini jadi menarik ya. Tadi kan Mas Roy sudah bilang tidak akan mundur 0,05. Ya, enggak ya memang dan dia tidak bisa mundur karena tidak masuk dalam kriteria di semua juga nggak masuk restoratif justice itu karena pernah melakukan ini restoratif. Selama ini kan juga ada narasi dari relawan Jokowi kalau hanya 3 orang tersangka yang akan dimaafkan Jokowi. Berarti kalau Rismon dimaafkan kemungkinan Roy sama Tivo juga. Begini, kalau Roy itu tidak masuk kriteria karena sudah pernah menjadi menghuni Hotel Predio sebelumnya. Ya, itu enggak berarti nggak masuk kalau itu juga bicara itu juga nggak pernah. Tapi kalau yang klaster 1, memang saya dalam diskusi kita itu salah satu ungkapan adalah mengenai klaster 1 ini juga. Nah, ya klaster 1 ini juga kalau mereka ini mengajukan, saya rasa Pak Jokowi akan memberikan restoratif justice itu. Tapi kalau bicara nanti roti, nih ya, roti sobek, Roy Tifa Sobekan. Ya ini tawarin dan saya katakan, saya katakan dan juga teman-teman semua nih restoratif justice walaupun begitu, ya kita tetap membutuhkan, Pak Jokowi itu membutuhkan ruang publik, yaitu hakim, publik mana bohong, pengadilan untuk mengetes, yang namanya ijazah asli beliau ini, yang memang dalam ranah pidana, bukan di CLS tidak masuk, itu adalah sidangnya mana? Sidang untuk yang namanya institusi, gitu loh. Sidang utamanya, yaitu nanti setelah P21, dan saya punya keyakinan di bulan April itu sudah masuk di pengadilan. CLS. Begitu Mbak. Nggak ada di pengadilan. Sidang CLS. Mas Roy masih yakin nggak? Apa? Jokowi hadir? Nggak mungkin hadir. Oh, bohong aja dia. Sidang CLS itu sudah menawarkan kemarin dia melakukan sumpah. Kalau di sidang pengadilan khusus untuk dirinya, itu beliau sudah katakan jangan akan hadir 1000% dan dikonfirmasi juga oleh siapa? Oleh kuasa hukum beliau. Dan kami juga di depan kami beliau mengatakan saya akan hadir, Mas Andi. 10 tahun membohongi rakyat selama dia mimpin, itu udah jelas, ilmu hukumnya udah jelas, itu kontroversi. Mas Roy, kalau Rismon bilang bukti-buktinya keliru, ini gimana dengan bukti dari buktikan termasuk juga buku Jokowi's White Paper? Makanya buktikan kalau itu clear. Ya biar aja dia bertanggungjawabkan kesalahannya. Buktikan di depan sidang, misalnya teman-teman profesor, guru besar kemarin yang sudah mendukung. Tapi kan satu peneliti yang sama, Tapi kan buku itu dia kan sebut sendiri kan. Klasternya berarti kan bukunya juga kalau Roy mengonfirmasi ada yang salah, berarti bukunya nggak valid. Rismon, berarti bukunya nggak valid. Silakan ambil tulisan dia di buku itu, nggak ada masalah. Buku itu tidak terkurangi apapun dengan adanya itu dia. Bagi kami santai saja. Ilmunya kan juga beda-beda. Jadi artinya yang bisa menghentikan itu kan artinya bukan hanya Rismon gitu. Rismon nggak bisa menghentikan apa-apa. Tapi sekali lagi ya, saya berdoa saja ini bulan suci Ramadan dia dapat hidayah lah. Tercerahkan nanti. Sekarang tinggal Anda nih, Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ya. Memilih terus maju. Apakah Anda masih dengan bukti-bukti penelitian Anda meski Rismon sudah mengakui kalau itu kan asli? Kami tidak akan bergeser, apalagi sudah didukung dengan banyaknya ahli-ahli dan juga tidak hanya ahli biasa, itu ada profesor, doktor yang benar dan juga yang lain-lain yang ada di belakang kami. Jadi itu clear saja, kita nikmati saja ini dan sampai kalau guyonnya masyarakat tuh sampai Iran dan Amerika saja menyatakan ini tidak akan berhenti ya sebelum Jokowi menunjukkan ijazah asli. Itulah. Saya mau ke Bang Andi. Bang Andi kan ada pertemuan sore ini. Ada tamu spesial yang Pak Jokowi bilang kita tunggu tamunya. Di Solo di rumahnya Pak Jokowi. Rismon. Iya. Kan sudah dikatakan juga oleh pengacaranya bahwa mereka akan bertemu dengan Pak Jokowi hari ini Rismon ya? Rismon dan pengacaranya kan, dan pengacara Pak Jokowi juga sudah diminta untuk hadir di sana. Kemarin kita salah satu pengacara sandiwaranya Pak Jokowi itu sama-sama di satu stasiun TV sebelah, dia mengatakan itu untuk itu. Ya buat kami ya relawan semua ya, suatu keputusan apapun yang telah nanti diputuskan oleh Pak Jokowi ya kita mengikuti untuk itu. Yang jelas begini, bahwasanya
untuk ijazah itu sendiri kan ada tes yang lain juga ya kan, tes yang lain juga itu mengenai ijazah yang diduga palsu milik Rismon itu yang di Yamaguchi itu juga. Tapi kita melihat dari aspek yang saya katakan tadi bahwa Pak Jokowi ini adalah seorang negarawan dan mempunyai hati yang besar ya untuk memaafkan anak bangsa yang ingin meminta maaf kepada beliau ya. Proses-proses hukum di luar dari kasus ijazah beliau ya ini tetap dong harusnya dilaksanakan. Ya udah benar itu. Ya. Karena begini, masalah ini adalah berbeda case juga karena case yang satu ini ada kadar masuk kriminal untuk itu. Udah. Tapi yang jelas begini, ijazahnya tetap saya salut lah ya bahwa Rismon itu akhirnya mengakui ya kapasitas dia mengatakan bahwa dia seorang ilmuwan, bahwa dia melakukan selama ini penelitiannya ini ya quote unquote itu adalah penelitian abal-abal menurut saya. Karena dari awal ya metodologi, hipotesis, ya sumbernya, primernya, sekundarinya itu tidak sesuai dengan apa dari kaidah-kaidah ilmuwan. Ya, makanya kalau saya melihat ini ada kebimbangan dalam tubuh Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya, telah hilang salah satu ya pendobrak mereka yang tadinya yang tadinya adalah singa yang ingin mencabik-cabik mangkanya sekarang sudah menjadi meong. Kita pakai ini ya. Perang tidak akan selesai sampai Jokowi menunjukkan ijazahnya. Terbatas, kita tunggu nanti kelanjutan kasus yang masih bergulir. Jadi perang tetap terus loh ini ya. Tersangka yang masih terima kasih Mas Roy Suryo. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak. Bukan personal seperti saya atau Bang Rismon. Beberapa hari ini Saudara Rismon Sianipar mengubah kesimpulan penelitiannya yang semula mengatakan ijazah Bapak Presiden ke-7 Joko Widodo adalah palsu 11.000 triliun menjadi asli. Dan ini berdasarkan penelitian ulangnya terhadap sampel penelitian yang dikatakannya sudah dilihatnya pada saat proses RG di Polda. Dan kesimpulan baru ini juga tidak selang beberapa hari yang lalu ya, boleh dibilang beberapa hari yang lalu, sejak kesaksiannya di sidang CLS yang masih bersekuku bahwa itu adalah palsu. Tentunya saya sangat menghargai pendapat beliau, namun perlu saya ingatkan bahwa dalam sebuah metodologi penelitian ilmiah, kesimpulan itu tidak boleh dipengaruhi oleh emosional. Itu harus berbasis fakta, berdasarkan data-data analisis sampel yang benar-benar teruji, bukan hanya terverifikasi. Nah, dalam hal ini, menurut saya, jika berbicara ijazah Bapak Presiden Jokowi ke-7, maka kita tidak bisa menyatakan asli atau tidak sama seperti ijazah-ijazah kita pada umumnya, bukan pejabat publik. Di mana ijazah beliau itu terikat secara kebijakan publik pada peraturan, pada undang-undang kearsipan, di mana sudah diatur di Peraturan Kepala ANRI nomor 1 tahun 2023. Mestinya ijazah beliau itu asli atau tidaknya yang memutuskan adalah ANRI atau Lembaga Kearsipan Daerah, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surakarta, bukan personal seperti saya atau Bang Rismon. Nah, jadi di sini perlu saya tegaskan bahwa sekali lagi, yang berhak menyatakan asli atau tidak, autentik atau tidak ijazah mantan presiden bukanlah saya, bukan lembaga lain, kecuali lembaga kearsipan. Mungkin di proses hukum lain silahkan, di misalnya kehakiman dan serangkaian pembuktian. Tapi kita sudah ada peraturan yang dibuat oleh para regulator kita dan kita harus mematuhi itu.
Nah, terkait hal ini, terkait dengan dinamika ini, saya juga sudah berdiskusi dengan beberapa teman, termasuk Mas Roy dan Sentana. Namun kembali saya tegaskan bahwa saya di sini tetap independen sebagai peneliti berbasis kebijakan publik dan akan selalu menjaga itu. Terima kasih. Temuan ini. Temuan itu berarti terkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran ini legitimate asli. Wartawan memang butuh kalimat sederhana. Iya, asli. Kenapa? Dengan kajian saya, makanya saya bilang, ya, truth hurts. Kebenaran itu benar, menyakitkan. Tetapi lebih menyakitkan lagi yang saya rasakan kalau saya nggak mengungkapkannya dan lebih jujur dan jujur. Coba membusuk pikiran kita, hati kita. 2-3 bulan ini saya kaji lebih lanjut, lebih seksama, dan setelah saya temukan sekitar 2 minggu ini final, maka saya memutuskan saya harus ungkapkan ke publik secara terbuka dan gentleman. Daripada saya disorak-sorai seolah-olah jadi pahlawan kebenaran, pahlawan ini itu, tetapi menyembunyikan kebenaran itu. Karena sudah saya uji dengan 3 variabel, yaitu 2 variabel geometri, translasi, rotasi, dan pencahayaan. Itu semua mengkoreksi apa temuan saya. Kalau dikatakan Rismon bla 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 pengecut, silahkan bantah itu dalam tulisan juga. Saya tidak maulah, ya, saya hormati teman-teman Pak Roy dan Bu Tipa sebagai sahabat, sebagai keluarga. Tetapi marilah kita berdiskursus, beropini, tidak ad hominem. Mari kita cerdaskan Republik ini. Bantah temuan saya dengan cara beradab, beretika. Karena saya khawatir, ya, kalau hal itu tidak dilakukan, maka semakin mengkonfirmasi apa yang saya tulis. Dan itu pasti saya tuliskan. Saya selalu menuntaskan pekerjaan yang saya mulai. Ya tentu, ya, saya pun minta maaf kepada publik. Gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi atau sekedar? Ya tentu, ya, saya pun minta maaf kepada publik. Gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti saya menyajikan buku Jokowi White Paper yang saya tantang secara terbuka untuk dikoreksi dan dibentuk dalam buku juga. Karena hal itu tidak dilakukan oleh orang lain, dan kebetulan saya melanjutkan penelitian saya, maka saya bertanggung jawab untuk menuliskan itu kembali. Itu.